Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan-kemudahan dalam memahami pelajaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pelajaran sebelumnya kita telah bahas surah An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sudah kalian hafalkan dan bahkan sudah kalian setorkan hafalannya kepada Bapak. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian yang sudah menyetorkan hafalannya. Dan bagi kalian yang belum menyetorkan hafalannya agar segera bisa disetorkan. Mumpung masih di awal-awal pembelajaran. Mari silakan dikerjakan atau dihafalkan tugas hafalannya yaitu surah An-Naba. Jangan sampai kalian menunda-nunda tugas hafalan yang diberikan. Ingat, menunda pekerjaan sama dengan menumpuk beban. Artinya, menunda tugas menghafal hari ini berarti kalian akan menumpuk beban tugas menghafal di kemudian hari. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih membahas surah An-Naba dan sedikit membahas hukum bacaan tajwid yang ada di dalamnya, yaitu surah An-Naba ayat 6 sampai dengan ayat 10. Sebelum kita mulai melanjutkan materi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Wahid Isnain Salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Silahkan diperhatikan dan disimak dengan sungguh-sungguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, demikian bacaan surah An-Naba ayat 6 sampai dengan ayat 10. Silakan ditirukan, dibaca berulang-ulang agar kalian segera bisa hafal. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti, kita simak bersama hukum bacaan tajwid yang terdapat pada ayat 6 sampai dengan ayat 10 pada surah An-Naba. Di antaranya alamna, di sana ada bacaan alamna, itu dinamakan bacaan idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf nun. Naj'ali atau naj'ah, di sana ada bacaan qalqalah karena ada jim yang disukunkan. Tetapi di sini qalqalahnya qalqalah suhro atau yang kecil. Berikutnya naj'alil ardo. Naj'alil a, di sana ada alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Ardo mihada, miha, di sana ada bacaan panjang yaitu dinamakan bacaan matobi'i karena harokat hanya adalah berbentuk fathah yang berdiri. Berikutnya adalah mihada, danya di sana adalah bacaan mat'iwat karena di sana ada fathah tanwin yang diwakofkan. Cara membacanya yaitu tanwinnya dihilangkan diganti dengan bacaan fathah panjang yang panjangnya satu alif. Wal jibala, di sana ada bacaan wal jibala, yaitu ada hukum bacaan alif lam qamariyah karena
ada alif lam yang bertemu dengan huruf komariah yaitu jim. Jadi cara membaca alif lamnya dibaca dengan jelas. Al-jibala, ba di sana ada fathah yang diikuti dengan alif sukun, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Dibaca panjang, panjangnya 1 alif. Autada, auta, ta di sana ada bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti alif sukun. Yang terakhir autada, da di sana ada fathatain. Jadi hukum bacaannya adalah mad iwad karena ada fathah tanwin yang diwakafkan. Cara membacanya yaitu suara tanwinnya dihilangkan dan diganti dengan bacaan fathah saja dan dibaca panjang, yang panjangnya 1 alif. Wa khalaqnakum. Di sana wa khalaqnakum ada bacaan qalqalah, yaitu qalqalah sughra karena ada huruf qaf yang sukun, sukunnya di tengah-tengah kalimat. Jadi cara membacanya suara qafnya agak sedikit dipantulkan. Wa khalaqnakum, na di sana ada nun yang berharokat fathah, yang fathahnya berdiri, maka dinamakan bacaan mad tabi'i, dan cara membacanya yaitu dibaca panjang, yang panjangnya 1 alif. Wa khalaqnakum, a. Kum, a di sana adalah bacaan idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan hamzah. Azwaja, azwa, wa di sana ada bacaan mad tabi'i karena harokat wa-nya adalah fathah yang bentuknya berdiri, yang panjangnya yaitu 1 alif. Azwaja, ja di sana ada bacaan namanya hukum bacaan mad iwad karena ada tanwin yang ada fathah tanwin yang diwakafkan. Cara membacanya yaitu suara tanwinnya dihilangkan dan diganti dengan bacaan panjang, fathah panjang yang panjangnya 1 alif. Wa ja'alna, di sana ada bacaan mad tabi'i yaitu pada lafadz na karena ada fathah yang diikuti dengan alif sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Naumakum, naumakum su, di sana ada bacaan idhar syafawi karena yaitu ada mim sukun yang bertemu dengan huruf sin. Subata, suba di sana ada bacaan mad tabi'i yaitu karena ada fathah yang diikuti dengan alif sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Subata, ta di sana ada bacaan mad iwad karena ada fathah tanwin yang diwakafkan. Cara membacanya yaitu suara tanwinnya dihilangkan dan diganti dengan bacaan fathah saja dan dibaca panjang, yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna di sana ada bacaan mad tabi'i yaitu karena ada fathah yang diikuti alif sukun. Akan tetapi karena di depannya ada huruf syamsiyah, maka na di situ dibaca pendek saja. Jadi langsung diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf lam yang ada di depannya. Jadi na dibaca pendek dan langsung dimasukkan ke dalam huruf lam. Jadi alif lamnya juga dihilangkan bacaannya. Wa ja'alna al-laila libasa. Liba di sana dibaca panjang karena termasuk bacaan mad tabi'i. Yang panjangnya 1 alif karena ada fathah yang diikuti dengan alif sukun. Libasa. Sa juga dibaca panjang. Sa di sana panjangnya 1 alif. Dinamakan hukum bacaannya yaitu mad iwad karena ada fathah tanwin yang diwakafkan. Cara membacanya yaitu suara tanwinnya dihilangkan dan diganti dengan bacaan fathah saja dan dibaca panjang, yang panjangnya 1 alif. Anak-anakku sekalian, demikian materi Al-Quran hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami hukum bacaan tajwidnya dan jangan lupa menghafalkan surah Naba ayat 6 sampai dengan ayat 10. Kemudian disetorkan hafalannya ke Google Classroom
yang disertai dengan nama dan kelasnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.